Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan yang telah dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Saat ini sekalipun kita kembali melakukan ibadah online, tetapi sekali lagi saudara, makna ibadah tidak pernah berkurang. Karena kita tahu kita sedang berbakti dan memuji menyembah kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat firman Allah dalam kitab Ibrani pasalnya ke-12 ayat 1 dan yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan sebagai berikut. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana seorang pemimpin yang sangat dihormati, yang disegani. Nah saudara, saat ini kita akan kembali melihat Yesus Kristus memimpin saudara dan saya masuk dalam kesempurnaan atau menuju kepada kesempurnaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup ini dilukiskan, digambarkan bagaikan arena pertandingan atau perlombaan. Tidak terkecuali saudara dan saya, siapapun kita, maupun jemaat, aktivis, pelayan, para pendeta, nabi, dan sebagainya. Saudara, semua diperhadapkan realita, fakta-fakta kehidupan yang tidak pernah beda. Semua sedang mengalami proses yang sama. Kalau kita bicara pada era sekarang, tentunya saudara, bicara pandemi hari ini seluruh jagat raya, seluruh bangsa-bangsa sedang mengalami kisah yang sama, penderitaan yang sama, kecemasan yang sama, ketakutan yang sama, dan sebagainya. Nah saudara, kembali firman Allah mengingatkan kepada kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Bahkan dikatakan dan dosa yang merintangi saudara dan saya di dalam menjalani pertandingan atau perlombaan. Supaya saudara dan saya sebagai seseorang yang ada di arena pertandingan atau mengikuti perlombaan tadi, bisa sampai tuntas, bisa sampai kepada garis akhir. Karenanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau hidup ini digambarkan, dilukiskan bagaikan sebuah arena pertandingan, perlombaan, maka suka dan tidak, kita wajib menjalankannya. Kata wajib berarti harus kita kerjakan. Tadi dikatakan dengan bagus sekali, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, diwajibkan bagi saudara dan saya. Kata wajib berarti kita tidak bisa hindar, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa mengelak, tetapi kita harus masuk dan menekuninya. Oleh sebab itu dalam perlombaan tadi dikatakan dengan tekun. Kata tekun adalah dalam bahasa Yunaninya hopomone. Hopomone artinya adalah penuh dengan kesabaran dan ketabahan. Sabar sebelum selesai kita harus kerjakan dengan sabar.
dengan ketabahan sekalipun begitu sangat berat. Saudara dan saya harus tabah, menikmati, kata tabah, menikmati. Tidak menghindar, tapi menikmati dengan terus-menerus dilakukan, dikerjakan dalam sebuah kehidupan. Terkait dengan pemimpin. Saudara yang saya katakan menjadi seorang atlet, maka seorang pemimpin dengan tegas dan tidak ada kompromi untuk memberikan disiplin, untuk memberikan cara berlatih yang benar, bertanding yang benar, dan seterusnya. Sekalipun dalam keletihan, kalau pelatih berkata terus, maka harus tetap kita kerjakan. Pemimpin berkata lanjutkan, maka harus kita tetap lakukan, sabar. Bahkan saudara masih dalam ingatan ketika dalam kancah nasional, saya mengikuti perlombaan yang sangat akbar karena skalanya nasional di Gelora Bung Karno, yaitu jalan cepat 10 km. Nah saudara, mengelilingi bagian luar daripada gelora itu beberapa kali. Dan ketika 1-2 putaran, saya sudah merasakan sesuatu yang gak nyaman di bagian lambung, bagian perut. Pelatih saya ada di bagian kanan saya mengikuti. Bahkan pelatih, saya berkata kepada pelatih, pada pemimpin saya, Pak, saya gak kuat. Pelatih berkata, kamu bisa, harus kuat. Padahal yang menderita kan saya. Dia hanya mengucapkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi karena pelatih terus-menerus mendampingi dan memberikan motivasi dan memberikan semangat, dan benar sebagaimana Kristus Yesus dalam karya Roh Kudus-Nya, Dia adalah penolong, Dia penghibur, Dia memberikan motivasi, Dia memberikan semangat, bahkan Dia memberikan kekuatan yang baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, singkatnya, menyelesaikan putaran terakhir dan kemudian untuk memasuki garis finish, harus masuk 1 putaran di dalam Gelora Bung Karno itu. Di dalam. Nah saudara, karena riuh tepuk tangan daripada pengunjung penonton yang luar biasa, ketika saya mulai memasuki arena di dalam yang menjelang garis akhir, maka saudara, sakit model apapun sudah tidak terasa lagi walaupun nyatanya sakit. Tetapi karena hopomone, harus dengan kesabaran, dengan ketabahan, berlomba dengan tekun sampai garis akhir. Maka dengan tepuk tangan begitu banyak orang yang menyaksikan pertandingan itu, maka saya masuk ke arena bagian dalam untuk mengakhiri putaran terakhir dalam mencapai garis finish, maka sesuatu yang luar biasa datang. Kekuatan yang baru datang. Jadi dengan kata lain saudara, ketika saudara dalam kehidupan mengalami satu problem, tekanan yang hebat, mari kita lihat, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perlombaan. Saudara membutuhkan semangat, betul. Saudara membutuhkan motivasi, betul. Saudara butuh pertolongan, betul. Dan satu pribadi yang bisa melakukan itu, Yesus Kristus Tuhan. Yaitu Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika saya menyelesaikannya, saudara, sungguh sesuatu yang luar biasa. Tidak lama selesai saya menyelesaikan, megap-megap, ngap, sakit, melilit, dak karuan. Dan sampai akhirnya saya terjatuh untuk menikmati sejenak, untuk merebahkan diri karena kelelahan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih, singkatnya diumumkanlah para juara. Dan saat itu saya bersyukur karena saya persis orang yang nomor 10. 10 besar orang yang memecahkan rekor jalan cepat yang tidak terpecahkan selama 17 tahun. Saya orang yang ke-10. Pertanyaannya, jika saya di tengah jalan berhenti, bisakah saya ikut memecahkan rekor? Jika saya di tengah jalan berhenti, bisakah saya disebut seorang pemenang? Saudara bayangkan, 17 tahun rekor jalan cepat tidak terpecahkan. Tapi hari itu 10 orang memecahkan rekor setelah 17 tahun. Itulah satu prestasi yang lebih daripada seorang pemenang.
Semua yang masuk garis akhir pemenang. Tapi ketika memecahkan rekor dan mendapatkan hadiah, itulah lebih daripada pemenang. Kenapa saudara? Pemimpin konsisten, pemimpin terus menerus, pemimpin memberikan motivasi, pemimpin memberikan arahan. Dan ketika pemimpin berkata terus, dalam pengertian teologisnya hopomone, bertekun, terus, sabar, tabah. Dan puji nama Tuhan saudara, ketika saya menyelesaikannya, sukacita besar. Dan ketika diumumkan nama saya salah satu dari 10 besar itu dan persis nomor 10, maka saya berkata, wah luar biasa, lega, senang, karena bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Jawa Tengah ini. Karena saya mewakili Jawa Tengah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini perlombaan belum berakhir. Ada yang sedang berlomba dengan kesehatannya. Ada yang sedang berlomba dengan keuangannya. Ada yang sedang berlomba dengan rumah tangganya yang mengalami kegoncangan dan seterusnya. Ada yang sedang berlomba di dalam menata kehidupan berbangsa bernegara yang saat ini sangat crowded, sangat luar biasa. Banyak peristiwa yang kadang-kadang sulit dipahami di Islam. Bahkan pengaruh-pengaruh global yang saat ini begitu sangat mencekam kehidupan. Perlombaan ini harus kita hadapi dengan sabar, dengan tabah. Sabar sebelum sampai garis akhir, jangan berhenti. Tabah, nikmati semua proses yang ada. Sesulit, sesakit apapun, nikmati. Karena akhir dari semuanya itu adalah kebahagiaan. Amin. Itu sebabnya saudara yang saya kasih sekali lagi dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak saksi, banyak orang yang bersama-sama dengan kita dalam hidup. Yang menyaksikan bagaimana proses hidup ini. Tetapi saudara, segala beban yang ada dalam hidup kita, mari kita tanggalkan. Dosa, pelanggaran, negatif thinking kita tanggalkan. Mari kita memandang kepada Kristus. Sebab jikalau tidak, niscaya saudara tidak pernah akan sampai garis akhir. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara yang saya kasihi, kalau dari apa yang pernah terjadi dalam hidup saya, kalau saya berlatih selain jarak yang ditentukan, setiap langkah saya minimal 1 meter, saudara. Tetapi yang paling menarik adalah satu garis. Garis yang telah ditetapkan itu yang harus diinjak. Sehingga saudara tidak pernah ada bias. Walaupun kaki itu kalau saudara harusnya kaki lurus, tetapi kalau saudara kaki itu miring saja 5 cm dari garis, maka itu sudah terjadi pengurangan daripada jarak. Penambahan dari jarak. Kalau 1 kilo tambah 5 cm kali, berapa kali pembiasannya. Nah saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tujuannya apa? Fokus. Saya ambil ilustrasi yang lain. Seorang pembajak, baik dengan kerbau masa lalu, hari ini pakai traktor. Mengapa hasil bajakannya bisa mendatangkan atau membuat garis lurus setelah ditengoknya? Padahal tidak ada benang, tidak ada tali. Kalau kita pakai tali, pakai benang, kegiles pasti malah ruwet ya. Tetapi bagaimana caranya supaya garis atau hasil bajakan itu lurus? Mengolah tanah dengan tepat dan benar. Maka ditaruhlah tonggak di depan. Dia hanya mengendarai, fokus matanya kepada satu titik. Sekali lagi, fokus kepada satu titik. Maka ketika sampai di seberang sana, dan ketika kita nengok, semua hasil bajakannya lurus dan rapi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tonggak dalam kehidupan kita hanya satu pribadi, namanya Yesus Kristus.
Kalau saudara dan saya fokus kepada satu titik, maka saudara tidak akan ada bias. Saudara tidak akan tengok kiri, tengok kanan, karena saudara lurus memandang kepada Yesus. Maka hasilnya akan lurus. Hasilnya akan sangat menyenangkan. Hasilnya sangat menggembirakan. Itu sebabnya hari-hari ini, jika dalam kehidupan kita masih ada yang serampangan, masih istilah saya tolah-toleh, tengok kiri kanan, tidak fokus terhadap panggilan yang telah Allah berikan, maka saudara pasti akan kecewa dengan hasil akhir. Siapapun saudara, siapapun kita, kalau kita nggak fokus, maka jauh dari kata keberhasilan. Dalam membangun kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan usaha pekerjaan, dan dalam kehidupan berbangsa bernegara, kalau nggak fokus, maka akan menimbulkan kekacauan. Paulus mengingatkan begini saudara. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam Filipi pasal yang ketiga pun dikatakan hal yang serupa. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian dan yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, saudara yang saya kasihi, inilah satu perlombaan pertandingan. Kalau saudara tidak fokus, maka saudara tidak pernah sampai garis akhir. Saudara akan sia-sia. Saudara akan buang waktu, buang energi, dan mengalami berbagai kerugian dalam hidup. Yang utama, damai sejahtera tidak didapatkan. Kata lain lebih lagi, yang namanya bahagia itu semu dan tidak pernah didapatinya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi kita wajib ada di gelanggang pertandingan dan tidak bisa keluar. Kita harus ikuti, kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan jangan takut, karena Tuhanlah penolong dan memberi kekuatan kepada kita. Bahkan kata lain, memberikan kemampuan secara khusus, sehingga saudara bisa menyelesaikannya. Baik ilustrasi contoh kesaksian hidup saya sebagai seorang atlet, yang sekalipun secara fisik sangat letih, sangat lelah. Dan saudara bayangkan kalau bicara bosen loh, saban hari berlatih begitu. Tapi Paulus mengatakan, aku bukan pelari, bukan petinju sembarangan, aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Itu yang saya nikmati. Karena saya melatih sedemikian rupa, saya tidak mengatakan jenuh, bosen.
Tapi saya menikmati akan semua apa yang telah diajarkan oleh pemimpin-pemimpin saya saat itu. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan mental hopomone, tekun, sabar dan tabah tadi, maka saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan tentunya harapan Tuhan hari ini, kalau secara jasmani atau secara hal yang fana duniawi bisa dikerjakan, terlebih lagi perkara yang rohani, yaitu yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Tentu saudara, ini harus terus dikerjakan. Itu sebabnya saudara, ilustrasi yang fana dan yang rohani tadi menjadi sebuah perbandingan. Kalau yang fana yang di dunia aja dikejar begitu rupa, terlebih lagi kehidupan kekal yang menjadi mimpi setiap orang percaya. Masakan kita tidak berjuang secara lebih lagi daripada sekarang? Maka saya suka memberi ilustrasi, kalau dulu saya kerja hampir rata-rata di atas 20 jam. Minimal 20 jam sehari. Jadi kalau untuk Tuhan 24 jam itu kurang. Ya, kurang, tapi sayang karena satu hari hanya 24 jam, jadi nggak bisa ditambah. Artinya apa? Totalitas. Bukan berapa jamnya yang diberikan, tapi totalitas hidup ini yang diberikan, hati yang diberikan kepada Kristus. Maka saudara yang saya kasih, itulah yang membuat saya bertahan sampai hari ini dan mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus berkeluh kesah, sekalipun sangat tertindih, sekalipun sangat tersiksa, sekalipun sangat begitu berat, bahkan begitu banyak tantangan dan rintangan, tetapi ada konsep hopomone, bertekun. Kata hopomone sabar dan tabah, dengan mengarahkan mata hanya kepada Kristus, adalah tonggak kehidupan yang akan membawa kita jalan lurus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu bagian yang pertama. Nah saudara, bagian yang kedua dikatakan, yang memimpin kita kepada iman, Yesus yang memimpin saudara dan saya kepada iman, memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tentu saya tidak berkhotbah tentang iman, tetapi saudara semua adalah orang beriman, bukan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Iman adalah percaya kepada Kristus. Iman adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Bahkan kalau tidak beriman, saudara tidak layak untuk datang pada Tuhan. Harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan harus percaya Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup. Amin. Itu sebabnya saudara, yang menarik adalah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mengapa harus membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan? Maka tadi saya katakan judulnya adalah Yesus membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. Pemimpin yang membawa kepada kesempurnaan hanyalah Yesus Kristus. Kenapa saudara dan saya harus masuk atau sampai kepada kata kesempurnaan? Dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-48 dituliskan dengan jelas. Mari kita baca bersama-sama, saudara di rumah pun membacanya. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna dalam bahasa Yunaninya adalah telios, perfect, sempurna, telios. Artinya telios itu sudah mencapai tujuan, utuh. Saudara sudah matang, sudah dewasa. Kalau sudah telios, sempurna, sudah bisa memisahkan mana yang baik dan yang buruk. Apa yang harus kita kerjakan? Itulah orang yang sempurna dalam pengertian teologisnya. Kalau saudara tidak mempunyai iman yang sempurna, maka acak-acakan hidup ini. Kalau saudara dibawa oleh Kristus Yesus, pemimpin yang luar biasa ini, menuju kepada kesempurnaan, iman yang sempurna, maka tingkat kedewasaan itu tidak diragukan.
saudara cakap menanggung segala sesuatu. Saudara mampu menyelesaikan segala sesuatu. Itu sebabnya sekali lagi saudara, Telios artinya adalah sudah mencapai tujuan, utuh, matang, dewasa. Bagaimana membuktikan semuanya itu? Di dalam perikop Matius ini sebuah pengajaran sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita lihat ayat-ayat di atasnya. Pasal 5 tadi saudara. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini pengajaran daripada Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya saudara, untuk mencapai telios, kesempurnaan iman, ketika saudara berhadapan dengan realita hidup, terkhusus ini untuk test case latihan. Ketika saudara menghadapi orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang bikin saudara babak belur, bahkan hancur, saudara jangan pernah putus asa. Tadi diingatkan, hidup ini adalah bagaikan pertandingan atau perlombaan, di mana saudara dan saya tidak bisa keluar. Harus dengan tekun. Kata tekun, hupomone, artinya adalah sabar dan tabah. Bagaimana bisa sabar dan tabah? Mata kita tertuju pada Kristus, amin. Mata kita tertuju pada satu titik, yaitu kebenaran. Itu sebabnya saudara, ketika kita hanya tertuju pada Kristus, kita tidak pernah ragu untuk mengimplementasikan, mewujudkan kasih yang sebenarnya. Tidak mengalami kesulitan untuk mengasihi sesama. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu biasa. Kalau kita mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, itu biasa. Kalau kita berbagi berkat karena orang itu telah memberkati kita, itu biasa. Tapi adalah yang menarik ketika kita berbagi sesuatu kepada orang yang mengecewakan, berbagi sesuatu kepada orang yang menindas kita, berbagi sesuatu yang indah kepada orang yang mencelakakan hidup kita, itu baru betul-betul pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Kesempurnaan. Pemimpin yang sempurna membawa setiap yang dipimpinnya pun menuju kepada kesempurnaan. Itu sebabnya saudara, minggu kemarin kita sudah diingatkan, taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka. Yesus Kristus adalah pemimpin agung kita satu-satunya. Dan di dunia ditaruh pemimpin rohani dalam hidup kita. Mari kita berikan hormat sebagaimana semestinya. Mari kita contoh perilaku dan iman yang benar sampai garis akhir hidupnya. Sehingga kita pun mampu bertahan dalam menjalani hidup ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, benarlah bahwa Yesus Tuhan adalah pemimpin yang membawa saudara dan saya menuju kepada kesempurnaan. Itu sebabnya saudara, mari, kalau saudara hari ini dipercaya menjadi pemimpin, kalau hari ini saudara dipercaya untuk dipimpin, mari kita lakukan bagian-bagian itu dengan tepat dan benar. Dan seorang pemimpin satu kali bisa melepaskan kepemimpinannya atau berubah lagi jabatannya dan sebagainya. Saudara tidak usah menjadi tawar hati. Itu sebabnya secara umum seringkali kita mendengar istilahnya, ada yang disebut post power syndrome. Kata power itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa, kekuatan, kemampuan dan seterusnya.
Tapi ketika ditaruh di tengah-tengah post dan sindrom, post power syndrome, maka ini sesuatu yang sangat mengerikan. Pribadi yang tidak bisa menerima perubahan. Dan ketika kehilangan jabatan seolah-olah sudah tidak punya daya apa-apa. Jangan lupa, dalam diri saudara dan saya sebagai pemimpin, ada pribadi yang hidup yang namanya Yesus. Yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Jabatan secara sekuler, jabatan secara duniawi bisa berubah. Tetapi kepemimpinan itu tidak akan pernah berubah kalau saudara hidup dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah takut. Dan jangan pernah terbit ada istilah post power syndrome dalam hidup kita. Mari kita pandang Yesus. Yesus tidak pernah takut. Kematian bukan menurunkan derajat. Salib bukan menghilangkan kuasa. Justru disitulah kesempurnaan itu terjadi. Itu sebabnya penderitaan apapun yang hari ini dihadapi oleh saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari, sekali-kali tidak pernah bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Tetapi justru melalui semuanya itu kita makin kuat, kita makin tegak dalam menghadapi segala perkara. Kiranya firman Allah pada saat ini boleh menguatkan. Percayalah, Yesus Kristus Tuhan adalah pemimpin yang membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. Itu sebabnya ikuti arena pertandingan ini, jalani perlombaan ini dengan tekun, hopomone, dengan sabar dan tabah. Dengan mata hanya tertuju kepada satu titik, yaitu kebenaran Kristus Yesus Tuhan. Biarlah saudara berlomba sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengajaran firman-Mu pada saat ini. Ampuni kalau kami seringkali menengok ke kiri ke kanan dan tidak pernah fokus pada satu titik kebenaran, yaitu Kristus. Bahkan seringkali kami mengungkit masa lalu. Kami bersyukur untuk firman-Mu bahwa Paulus pun mengingatkan, melupakan apa yang di belakang. Tetapi berlari mencapai satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak, kami bersyukur, biarlah Engkau menguatkan seluruh umat-Mu dalam kondisi apapun saat ini. Sesulit apapun kehidupan kami percaya Engkau pemimpin yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan Engkau membawa kami mencapai kepada kesempurnaan teleos. Sampai kepada tujuan, utuh, dewasa, matang dalam menghadapi proses hidup. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur oleh karenanya. Kami serahkan tanpa terkecuali. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang sakit dalam nama Yesus jadi sembuh. Bahkan saat ini yang kekurangan, bahkan kesulitan keuangan, Tuhan kami hanya mengandalkan Engkau. Sebab Engkaulah yang sanggup memulihkan dan bahkan memberi kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Darah anak domba Allah menguduskan setiap pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan.